Kita masukkan bahan-bahannya dari 500 gram margarin, 200 gram butter, saya pakai room butter merek Corman. Lalu tambahkan 120 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender. Untuk mengaduknya saya memakai mixer, kita aduk sampai rata aja ya, nggak perlu sampai mengembang. Setelah mentega dan gula halus sudah rata, sekarang tambahkan 3 butir kuning telur. Aduk kuning telur sampai rata ya. Setelah semuanya sudah rata, sekarang kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan 1 kilo tepung terigu protein rendah. Kita masukkan tepungnya setengah bagian dulu ya. Lalu nyalakan mixernya lagi dan dimixer sampai rata ya. Untuk mixernya saya pakai mixer Eco Home dan memakai kecepatan nomor 2. Setelah tidak ada tepung yang terlihat, sekarang masukkan sisa tepung terigunya. Kemudian kita aduk lagi dengan mixer. Nah, ini saya hampir lupa ya memasukkan 50 gram susu bubuk. Jadi kita masukkan susu bubuknya bersamaan dengan tepung ya. Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata, kita cek menggunakan spatula ya. Kalau semuanya sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Nah, ini hasilnya super rata banget tanpa diulenin dengan tangan ya. Kalau teman-teman nggak ada mixer, bisa diulenin menggunakan tangan, tapi sebentar aja, jangan terlalu lama ya, supaya margarinnya itu tidak panas. Ambil secukupnya adonan untuk ditambahkan dengan selai. Sisanya kita tutup dengan plastik atau dengan kain, lalu masukkan ke dalam kulkas ya. Tujuannya supaya adonan tetap padat dan tidak kering dan tidak berminyak juga ya, karena kena suhu ruang. Oke, sekarang kita ambil secukupnya adonan, lalu tambahkan dengan selai nanas. Untuk resep selai nanas, teman-teman bisa klik videonya di atas pojok kanan. Untuk kulitnya ini bisa dikira-kira aja, kalau mau ditimbang kurang lebih 7-8 gram ya. Dan untuk nanasnya kalau ditimbang 2-3 gram. Kulit yang sudah diisi dengan selai nanas kita tata di loyang ya. Dan untuk loyangnya itu nggak perlu dioles apapun karena nggak bakalan lengket. Setelah satu loyang sudah full, sekarang kita panggang. Untuk memanggangnya saya pakai oven Eco Home. Kita panggang dengan suhu 140 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit ya. Nah, kalau udah 20 menit, sekarang kita angkat. Sebelum dioles, tunggu sampai betul-betul dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, sekarang kita buat olesannya. Untuk bahan-bahannya, siapkan 2 butir kuning telur, tambahkan 2 sendok teh minyak goreng, lalu kita aduk dulu sampai rata. Supaya menghasilkan warna yang cantik, akan saya tambahkan dengan pewarna kuning telur. Kalau nggak pakai pewarna juga nggak apa-apa ya, sesuaikan aja dengan selera. Setelah nastar sudah dingin, sekarang kita oles dengan bahan olesan. Untuk olesannya saya akan mengolesnya 2 kali supaya hasil nastarnya lebih cantik dan lebih glowing. Tapi kalau teman-teman mau mengolesnya 1 kali aja juga boleh ya. Untuk mengoles nastar, pastikan teman-teman memakai kuas yang bulunya itu lembut ya, supaya hasilnya juga halus, tidak bergerindil. Setelah satu pengolesan sudah kering, sekarang kita oles lagi untuk kedua kalinya. Kita mulai dari olesan yang pertama ya.
Setelah dioles 2 kali, sekarang kita siapkan oven yang sudah dipanaskan. Kita panggang lagi selama kurang lebih 15 menit, suhunya di 140 derajat. Jangan lupa kipas atau blowernya dinyalakan ya. Setelah dipanggang kurang lebih 15 menit, nastar sudah kuning keemasan. Sekarang kita angkat. Setelah dikeluarkan dari oven, biarkan sampai agak hangat di atas loyang ya. Nah, kalau udah agak hangat, sekarang kita pindahkan ke rak pendingin. Biarkan sampai dingin dulu sebelum dipindahkan ke dalam toples. Selain oven listrik, saya juga menggunakan oven tangkring. Untuk oven tangkring bisa memanggang langsung 2 loyang ya, tapi harus rajin ditukar posisi loyangnya supaya matangnya lebih merata. Untuk oven tangkring, panggangan pertama kita panggang selama 20 menit dengan api kecil. Kalau sudah 20 menit kita oles ya. Nah, kalau udah dioles, dipanggang lagi sampai matang kurang lebih 15 sampai 20 menit dengan api kecil. Setelah nastar sudah dingin, sekarang kita pindahkan ke dalam toples. Untuk toplesnya ini saya memakai toples kemasan 1/4 kilo atau 250 gram. Dan untuk takaran 1 kilo ini bisa menghasilkan 8 toples ya. Nah, ini dia setelah saya masukkan semuanya ke dalam toples. Untuk